Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu wajib pajak KPP Pratama Jakarta Tambora. Ya, selamat bergabung nih di acara Sapa Tambora yang episode kelima. Nah, untuk sesi kali ini kita akan membahas mengenai NIK, di mana NIK ini sekarang sudah tidak hanya terintegrasi ya, tapi sudah menjadi NPWP ya Bapak Ibu. Baik, di sini nanti saya akan bersama rekan saya. Mohon ditunggu Bapak Ibu ya. Baik, di sini sesuai judul kita kali ini Mas Joni, NIK jadi NPWP. Apakah semua bayar pajak seperti itu? Nah, ini mungkin jadi pertanyaan yang sudah banyak ya. Tapi di sini kita mencoba menyampaikan ulang ya Mas Joni ya. Gimana nih Mas Joni? Oke, Mas Chandra. Oke, sebelum kita ngobrol panjang lebar, Mas Chandra, kita sapa dulu lah. Ini kan sahabat pajak Tambora ya. Ini kan kita di acara Sapa Tambora edisi 5 ya, kalau nggak salah ya, Mas Chandra ya. NIK jadi NPWP ya, kayak gitu ya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan ya, semua doa yang terbaik buat sahabat pajak Tambora semuanya ya. Itu ya Mas Chandra ya. Ya. Oke, juga buat Mas Chandra juga ya pastinya ya, doa yang terbaik. Oke, Mas Chandra, untuk NIK menjadi NPWP, NIK menjadi NPWP seru juga ya. Artinya sebenarnya NIK menjadi NPWP ini sebenarnya tujuan utamanya sih kalau dari awal dari perpajakan gitu ya, kita tuh untuk mempermudah sih sebenarnya Mas Chandra, mempermudah administrasi. Jadi wajib pajak masyarakat Indonesia itu tidak perlu lagi mengingat banyak-banyak nomor gitu kan, nomor NPWP, nomor NIK, nomor SIM, nomor apa intinya. Banyak sekali nomor-nomor yang dipergunakan dalam administrasi yang berhubungan dengan warga negara Indonesia gitu. Dan untuk mempermudah nantinya ke depannya satu data Indonesia, makanya nanti nomor induk kependudukan itu akan dijadikan satu-satunya single identity number yang akan dipergunakan untuk setiap layanan administrasi yang ada. Dan untuk itu Direktorat Jenderal Pajak sudah secara bertahap sudah memulai untuk mengintegrasikan NIK nanti untuk menjadi NPWP ke depannya Mas Chandra. Nah, ini dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 112 tahun 2022 kemarin, per 14 Juli 2022 ini sudah dimulai nomor induk kependudukan sebagai nomor pokok wajib pajak. Itu ya Mas Chandra ya, dan akan diterapkan secara bertahap nanti per 1 Januari 2024 NIK resmi menjadi NPWP secara total gitu ya. Dan ini karena dukungan sistem ya tetap kita harus lakukan secara bertahap. Lalu gimana nanti kawan-kawan pajak, sahabat pajak, apakah semua yang memiliki NIK nantinya harus membayar pajak? Oh, kalau itu nanti dulu. Kalau kita cek dulu ya gitu ya Mas Chandra ya. Iya. Artinya sebenarnya nomor pokok wajib pajak yang nantinya juga NIK ya gitu sebagai nomor pokok wajib pajak itu artinya kan sebenarnya adalah diperuntukkan bagi subjek pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sehingga ditetapkan sebagai wajib pajak. Nah, kayak gitu. Nah, ketika sudah mempunyai kewajiban subjektif dan objektif dan dia ditetapkan sebagai wajib pajak, maka barulah bayar pajak, lapor pajak. Kira-kira seperti itu Mas Chandra. Jadi kalau belum memenuhi persyaratan tersebut, ya belum menjadi wajib pajak kayak gitu dan belum bayar pajak. Iya Mas Chandra. Gimana Mas Chandra? Iya. Mas Joni, sebelum kita tadi kan Mas Joni sudah nyinggung banyak hal ya. Jadi tujuannya kan kita tahu ya, mungkin tadi sudah disampaikan banyak nomor identitas. Nah, sekarang jadi satu. Nah, pengaturannya bagaimana Mas Joni terkait NPWP atau NIK ini menjadi NPWP? Untuk orang pribadi dan badan dan mungkin ada yang sini ada yang punya NPWP cabang Mas Joni. Nah, itu perlakuannya bagaimana Mas Joni di masa transisi ini? Ya, oke, baik sahabat pajak Tambora ya, sahabat Tambora artinya sebenarnya NIK menjadi NPWP sebenarnya juga diperuntukkan sebenarnya untuk orang pribadi ya, untuk orang pribadi. Karena yang punya NIK itu kan orang pribadi, kan gitu ya. Yang mempunyai nomor induk kependudukan itu orang pribadi. Oke, dan perbedaan karakteristik nomor induk kependudukan dengan nomor pokok wajib pajak sebenarnya salah satunya adalah di jumlah karakter yang ada.
Kalau di NPWP itu ada 15 karakter kalau nggak salah ya. Dan kalau untuk di nomor induk kependudukan itu ada 16 karakter. Ada 16 angka kalau nggak salah. Nah, untuk itu nanti akan disesuaikan. Dan ini diberlakukan nasional, jadi untuk orang pribadi, orang badan, dan cabang, itu semua akan menggunakan 16 karakter, 16 digit sebagai nomor pokok wajib pajak. Nah, seperti itu. Dan untuk orang pribadi, dikhususkan lagi adalah menggunakan nomor induk kependudukan. Nah, bagi wajib pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya peraturan ini, dan bahkan sebelum 1 Januari 2024, NPWP yang ada itu masih bisa dipergunakan, gitu ya. Dan nanti harus divalidasi nomor induk kependudukannya, sehingga untuk wajib pajak yang terdaftar sebelum 1 Januari 2004 nanti ini bisa menggunakan NIK ataupun NPWP yang sudah dimilikinya untuk login menggunakan fasilitas perpajakan yang ada untuk pajak.go.id segala macam gitu ya. Nah, namun nanti kalau sudah di 1 Januari 2024 nanti akan menggunakan nomor induk kependudukan kayak gitu. Nah, kalau untuk badan, karena NPWP-nya itu sekarang 15 angka, maka nanti bisa ditambahkan 0 di depannya. Untuk ketentuannya ini nanti bisa dicek lebih lanjut di PMK atau Menteri Keuangan nomor 112 tahun 2022 gitu. Nah, jadi tinggal badan itu nanti akan tinggal ditambahkan karakter 0 di depan 15 digit NPWP-nya. Terus juga nanti nomor NPWP cabang itu nanti akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, ya, akan diberikan nomor induk NITKU ya kalau nggak salah ya. Tanda kegiatan usaha ya kalau kayak gitu. NITKU. Betul. Gitu. Oke, menarik juga Mas Chandra. Mungkin nanti juga sambil sahabat pajak bisa sambil ngobrol, diskusi atau apa ya. Oke. Langsung aja Mas Joni ya. Tadi kan sudah dijelaskan nih. Jadi formatnya bagaimana oleh Mas Joni ya, dan Bapak Ibu tidak perlu khawatir ya Mas Joni ya. Tadi sudah sampaikan juga bahwa kewajiban perpajakan ini masih mengikuti ketentuan undang-undang, yaitu adalah kita melihat subjektif dan objektifnya ya Mas Joni ya. Dan tentunya dalam hal ini secara simpel kita bilang kalau penghasilannya dia sudah memenuhi ketentuan subjektif, misalnya sudah berumur 18 tahun ke atas dan penghasilan di atas PTKP, baru itu harus diaktifasi ya NIK-nya seperti itu. Dan apabila masih belum di bawah itu, ya berarti belum ada nih kewajiban pembayaran pajaknya, karena kan memang kita ketahui penghasilan di bawah PTKP tidak dikenakan PPh ya Mas Joni ya. Jadi Bapak Ibu yang mungkin penghasilan di bawah PTKP tidak perlu khawatir. Baik, selanjutnya Mas Joni, sini ada beberapa pertanyaan ya. Iya. Oke, mungkin saya baca ya Mas Joni ya. Mungkin kalau ada yang terlewat, kami mohon maaf ya Bapak Ibu ya, karena di sini komennya bisa dicek lagi gitu ya. Dari Bapak Ibu Smiling Outlet. Oke, pagi mau nanya, katanya NPWP badan maupun orang pribadi harus diupdate. Bagaimana caranya ya? NIK jadi NPWP maksudnya gimana kalau udah benar ber-NPWP sebelumnya? Oke, silakan, ya, terima kasih pemilik akun Smiling Outlet ya. Oke, pemilik akun Smiling Outlet, memang kewajiban untuk memvalidasi NIK sebagai NPWP ini diperuntukkan untuk wajib pajak orang pribadi ya. Nah, ini nanti caranya bagaimana? Silakan wajib pajak orang pribadi yang telah memiliki NPWP untuk login ke pajak.go.id menggunakan akun NPWP-nya gitu ya. Menggunakan NPWP-nya, lalu masukkan password, captcha seperti itu ya, pajak.go.id. Nanti setelah masuk di profil, maka wajib pajak untuk diminta untuk memilih menu profil, lalu melakukan pemutakhiran data di sana. Di menu profil itu nanti sahabat pajak Tambora itu bisa menginput nomor induk kependudukan di sana kalau belum tervalidasi. Nah, itu perlu dikonfirmasi kan, maka diinput nih nomor induk kependudukannya. Lalu setelah diinput akan dilakukan validasi pemadanan data dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ya, di Dukcapil ya, artinya data yang ada di Dukcapil gitu kan. Kalau datanya sudah sesuai, nanti tinggal di follow up lebih lanjut di bawah tuh itu ada ubah profil. Nah, cuman selain nomor induk kependudukan, diharap juga sahabat pajak itu juga bisa ini ya, untuk mengupdate nomor teleponnya, alamat emailnya, surelnya ya, surat elektroniknya, lalu nanti siapkan juga tuh kartu keluarga. Nanti kalau sahabat pajak untuk menginput anggota keluarganya yang menjadi tanggungannya atau apa, nah itu silakan dilakukan juga penginputan datanya, itu ada semua di menu profile wajib pajak. Itu Mas Chandra. Iya. Nah, terus mungkin pertanyaan lanjutan dari Smiley Outlet nih. NIK jadi NPWP maksudnya gimana? Oke, tadi ya sudah kita sampaikan di awal bahwa NIK
nanti kedepannya satu data Indonesia, nomor induk kependudukan adalah menjadi satu-satunya data yang akan dipergunakan sebagai layanan perpajakan, dan tentunya bagi wajib pajak yang telah memenuhi syarat objektif tadi, kayak gitu ya. Nah, NIK itu nanti menjadi NPWP dan harus diaktifasi, dan ini saat ini diminta kepada para wajib pajak untuk memvalidasi tersebut. Gitu. Nah, kalau udah punya NPWP sebelumnya gimana? Sebelum 1 Januari 2024 masih bisa dipakai, gitu ya Mas Chandra ya? Iya. Nah, ini Jadi udah dimasukin sama nih di bawah nih, sematkan tutorial validasi NIK. Nah, nanti bisa sahabat pajak Tambora bisa ini ya, cek ya. Klik linknya. iya, jadi untuk yang sudah ber-NPWP, NPWP lama yang 15 digit masih bisa digunakan sampai 31 Desember ya. Jadi sudah disampaikan. Bapak Ibu, kita mohon nih sedianya untuk melakukan validasi secara mandiri ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini juga validasi ini sebenarnya banyak nih manfaatnya ya Mas Joni ya. Tidak hanya validasi ini, tapi misalnya KLU-nya nggak sesuai, saya udah berhenti kerja, sebelumnya pegawai swasta. Nah, pada saat validasi, Bapak Ibu juga bisa merubah data KLU tersebut. Jadi tidak perlu perubahan data ke KPP nih. Cukup melalui aplikasi itu, Bapak Ibu bisa melakukan perubahan KLU. Ya Bapak Ibu ya. Tata caranya ada di, tadi sudah disematkan ya, sudah di-pin, ada di YouTube ya Bapak Ibu ya. Itu akun YouTube resmi Direktorat Jenderal Pajak Bapak Ibu. Baik. Oke, Mas Joni. Terkait ini Mas Joni mungkin banyak yang bertanya-tanya juga nih. Tadi kan sudah kita ulang-ulang sih memang. Bagaimana nih Mas Joni anak-anak nih? Ini mungkin ya lebih spesifik ya kita masuk ke dalam lagi Mas Joni ya. Bagaimana yang anak-anak mereka juga punya NIK kan ya? Ya. Nah itu bagaimana? Apakah berarti mereka wajib bayar pajak juga Mas Joni? Oke, memang wajib bayar pajak itu kan karena memang ada kewajiban objektif ya Mas Chandra. Artinya apa? Ada penghasilan atau mungkin ada ya kalau orang pribadi ya penghasilan ya misalkan. Ternyata anak di bawah umur ternyata punya penghasilan gitu kan, entah jadi YouTuber lah, entah di endorse lah, entah segala macam ya. Nah, karena ini tren yang terjadi saat ini seperti itu ya Mas Chandra. Lalu bagaimana kewajiban perpajakannya? Yang pastinya karena belum memenuhi persyaratan untuk ber-NPWP, ini kewajiban perpajakannya dilakukan oleh orang tua. Artinya pelaporan pajak penghasilannya itu masuk di NPWP orang tuanya, seperti itu saat ini, sampai dengan nanti ketika sudah dewasa, sudah berumur 18 tahun, nanti bikin NPWP sendiri, ya gitu, nanti pelaporannya sendiri bisa. Tapi sebelum memiliki NPWP atau apa, untuk anak di bawah umur masih dalam tanggungan orang tua, itu menggunakan NPWP orang tuanya, kira-kira seperti itu Mas Chandra. Baik. Ini Mas Joni ada pertanyaan lanjutan apakah sebelum sudah terjawab ya? Tadi terkait badan usaha update-nya gimana dan harus juga update. Ya, kalau untuk badan usaha saat ini kan memang yang diperuntukkan saat ini untuk orang pribadi ya Mas Chandra ya. Nanti kalau untuk badan usaha ini secara jabatan nanti ya. Secara jabatan nantinya, dan ini Nanti dilakukan secara penambahan bertahap. angka 0 di depan. Itu secara bertahap juga akan dilakukan untuk badan usaha. Nanti kalau memang ada informasi yang diperlukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, nanti akan ada permintaan klarifikasi. Kalau nggak salah seperti itu Mas Chandra, itu nanti akan disampaikan ke wajib pajak badan. Tapi wajib pajak badan kan ini ada pengurusnya nih ya, betul ya? Ada pengurus, artinya ada direktur, ada komisaris, seperti itu. Nah, untuk para direktur dan komisaris ini diharapkan untuk juga diwajibkan untuk melakukan pemutahiran data, validasi data, seperti itu. Karena ini juga kan ini salah satunya adalah untuk pemutahiran datanya juga diharapkan seperti itu Mas Chandra. Ya. Oke. Ya, terima kasih Mas Joni penjelasannya. Di sini kita lanjut ya Mas Joni ya ke pertanyaan selanjutnya, ada dari Bapak Edi. Ini terkait tahun lapor pajak Tambora. Mungkin ini sekedar kita juga ingatkan ya bagi yang mungkin Bapak Ibu nih yang sudah bergabung di Instagram Live Sapa Tambora episode 5 ini yang belum melaporkan SPT tahunan, untuk dapat segera melaporkan SPT tahunan juga ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk SPT tahunan ini dilaporkan paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahunnya untuk orang pribadi, dan tanggal 30 April untuk wajib pajak badan. Jadi jangan sampai telat ya Bapak Ibu ya untuk melaporkan SPT tahunan, seperti itu. Nah, ya, ini mungkin maksudnya tahun lapor ke pajak Tambora. Artinya sebenarnya yang tadi Mas Chandra sampaikan, iya benar Mas Chandra. Mas Joni. Jadi akhir tahun pajak.
Jadi 31 Maret setelah tahun pajak berakhir gitu ya. Iya. Gitu. Jadi maksudnya adalah kalau misalkan mau lapor SPT tahunan tahun 2022 nanti paling lambat dilakukan 31 Maret 2023 kira-kira seperti itu. Bagaimana yang belum lapor Mas Joni? Oh ya lapor dong karena ketentuan bisa ya sekarang undang-undang kan juga sudah ya. jelas. Ya, Bapak Ibu bisa ke KPP datang langsung nih untuk mendapat apa ya informasi yang lebih lengkap ya. Datang ke KPP terkait tata cara pelaporan. Misalnya nih Bapak Ibu belum pernah sama sekali lapor, Bapak Ibu bisa datang langsung ke KPP Pratama Jakarta Tambora. Itu atau kontak helpdesk kami yang ada di profil di akun Instagram kita @pajaktambora. Nah, ada pesan sponsor juga nih Mas Joni bagi yang belum follow akun Instagram kita untuk dapat follow ya di @pajaktambora. Di situ di profilnya ada link tree ya Mas Joni, isinya terkait nomor-nomor kontak terkait pelayanan dan helpdesk KPP Pratama Jakarta Tambora. Nah, bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu ya terkait kewajiban perpajakannya. Nah, di sini ada pertanyaan selanjutnya Mas Joni, izin saya bacakan. Kalau sudah dari AM LW Jaya. Nah, kalau sudah punya NPWP, bisa digunakan sampai kapan nomor NPWP yang lama? Iya. Mas Joni, silakan Mas Joni. Iya, pemilik akun AML Wijaya, Amel Wijayan ya, Ibu ya, sepertinya Ibu Amel Wijaya. Jadi NPWP yang lama yang sudah terbit ini masih bisa dipergunakan sampai dengan 1 Januari sebelum ini ya, akhir Desember 2023. Jadi 1 Januari 2024 nanti kita sudah menggunakan NIK ya. Seperti itu Bu Amel ya. Jadi NPWP yang lama masih bisa dipergunakan sampai saat ini. Namun nanti saya perlu ingatkan kepada sahabat pajak Tambora, apabila nanti NIK-nya belum divalidasi juga sampai dengan 1 Januari 2024. Nah, ini dikhawatirkan sahabat pajak Tambora tidak akan bisa mendapatkan layanan administrasi. Maksudnya apa? Karena kan dianggap belum valid ya datanya segala macam NPWP-nya. Jadi banyak layanan-layanan administrasi pemerintahan itu yang mensyaratkan NPWP sebagai salah satu persyaratan administrasinya, yaitu dalam hal permohonan bantuan sosial, dalam hal nanti layanan perbankan juga bahkan seperti itu, dan layanan perpajakan segala macam. Jadi kalau misalkan tidak divalidasi juga, nanti kalau kemungkinan besar di 1 Januari 2024 dan seterusnya malah akan kesulitan mendapatkan layanan administrasi yang dibutuhkan seperti itu. Kira gitu ya Mas Chandra. Maka segera lakukan validasi NIK menentukan sebagai NPWP. Oke, baik, terima kasih Mas Joni penjelasannya. Sedikit menambahkan Mas Joni ya, walaupun NPWP-nya masih bisa digunakan, nah terkait pelayanan, kita bicara pelayanan aja ya Bapak Ibu ya, bukan kewajiban perpajakan secara umum ya. Terkait pelayanannya itu, Bapak Ibu nanti petugas TPT khususnya itu tidak bisa menginput permohonan Bapak Ibu sekalian apabila Bapak Ibu belum melakukan validasi. Misalnya Bapak Ibu ingin mengajukan pemindah bukuan, nah itu nanti permohonan otomatis tidak bisa terinput dan wajib pajaknya diminta untuk melakukan validasi. Nah, oleh karena itu kita harapkan sih Bapak Ibu nih dapat segera melakukan validasi NIK ya. Seperti yang sudah disampaikan Mas Joni tadi juga secara lisan sudah disampaikan, masih kurang jelas bisa lihat tutorialnya ya Bapak Ibu ya di kolom komen, dan di judulnya juga sebenarnya sudah kita cantumkan ya. Cuman mungkin takutnya tidak terbaca, kita tulis lagi di kolom komen. Baik. Ya, jadi mudah banget ya Mas Joni ya. Jadi kita nggak perlu punya banyak identitas nanti ke depannya, dan cukup punya satu aja ya, yaitu NIK tadi. Tinggal status aja sudah diaktifasi atau belum sesuai dengan kewajiban perpajakan Bapak Ibu sekalian, dan syarat tadi subjektif dan objektif. Baik. Mas Joni. Ya. Di sini ada pertanyaan selanjutnya dari pertanyaan lanjutan nih. Maaf, tadi ada bilang bagi yang udah ber-NPWP masa berlakunya hanya sampai Desember 2022 dan tahun berikutnya pakai NIK. Begitu maksudnya, bener nggak? Oke. Jadi pemilik akun mailing outlet ya. Jadi untuk NPWP yang lama itu masih bisa dipergunakan sampai akhir Desember 2023 karena 1 Januari 2024 sudah mulai menggunakan NIK sebagai NPWP. Dan ini memang masih dalam tahap transisi, makanya
kan ini makanya diminta dilakukan pemutahiran data, validasi NIK oleh wajib pajak secara mandiri di pajak.go.id. Tuh. Nah, jadi masih sampai 2023 ya, seperti itu, Mas Chandra. Iya. Jadi masih bisa digunakan ya, dan ke depan menggunakan NIK pada per tanggal 1 Januari 2024 Bapak Ibu. Jadi kita luruskan di sini ya. Jangan sampai ada yang salah info lagi nih Bapak Ibu sekalian. Oke, selanjutnya dari Bapak Edi Abraham. Saya bacakan di sini. Apa bisa saya laporkan ke kantor pajak yang ada di Tangerang Selatan saja? Oh, ini tadi terkait Bapak Edi Abraham tadi yang sudah membayarkan pajaknya di Tangerang Selatan. Nah, Gitu. bagaimana Mas Yodi ini? Oke, mungkin maksudnya ini ya, mungkin saya tangkapnya pembayaran pajak. Oke, untuk Iya. memang kewajiban perpajakan itu kan memenuhi syarat subjektif dan objektif, maka harus memiliki NPWP, maka daftar. Nah, saat ini daftar validasi ini gitu ya. Lalu setelah itu menghitung perpajakannya, itu hitung sebenarnya kewajiban perpajakannya apa, hutang pajaknya berapa dihitung. Setelah ketemu hutang pajaknya maka dilakukan pembayaran, bayarlah pajaknya. Nah, terus habis itu dilaporkan di SPT, apakah SPT masa atau SPT tahunan. Nah, kalau dari pemilik akun Edi Abraham, Bapak Edi Abraham, saya bayar pajaknya di NPWP cabang di Tangerang Selatan. Baik Pak, mungkin ini ya, mungkin administrasinya ada di Tangerang Selatan. Karena untuk bayar pajak itu bukan di ini Pak, bukan di kantor ya, tapi di bank atau di kantor pos gitu, bank persepsi atau kantor pos seperti itu Pak. Jangan bayar pajak jangan dengan petugas pajak atau apa, tapi dengan di bank atau di kantor pos gitu ya, pos persepsi kayak gitu. Mungkin administrasinya ada di Tangerang Selatan. Iya nggak apa-apa Pak, yang penting tertib ya, maksudnya sudah dihitung secara benar, sudah dibayar secara benar dan dilaporkan. Paling itu sih intinya dari wajib pajak, Mas Chandra. Baik. Wah, nampaknya usaha Bapak Edi Abraham ini ada di mana-mana seperti itu Mas Yodi ya. Ya, jadi memang kewajiban wajib pajak itu kan wajib terdaftar di tidak hanya di tempat tinggal ya Mas Yoni ya, tapi di tempat kegiatan usaha. Dan kita belum tahu case secara detail nih, apakah wajib pajak sama Bapak ini KP apa nih induknya NPWP induknya ada di Tambora atau ada di Tangerang Selatan. Apabila memang cabang ya di sana di Tangerang Selatan, maka kewajiban pelaporannya tadi sampai Mas Joni juga harusnya ada di NPWP induknya ya. Nah, untuk pelaporan itu sebenarnya cukup online aja ya Mas Yoni ya, nggak perlu datang ke KPP mana-mana nih, cukup online. Cuman untuk yang pertama kali ya, Bapak Ibu bisa menghubungi KPP terdekat ya Bapak Ibu ya. Dan kita sarankan sih agar lebih tuntas ya ke KPP administrasi ya, karena di sana kita juga bisa bantu cek nih, karena untuk cek data secara keseluruhan kewajiban perpajakannya. Nah, itu KPP administrasi yang bisa. Untuk KPP lain mungkin hanya tutorialnya minta ditunjukkan gimana caranya, seperti itu ya Mas Joni ya. Nah, baik. Selanjutnya Mas Joni saya izin bacakan ya. Ini saya mau buat NPWP baru untuk istri saya, tapi istri saya ibu rumah tangga. Apakah bisa? Saya sendiri sudah punya sejak lama. Bisa dong. Oke, jadi kita kembali lagi ya Mas Chandra. Memang sebenarnya bisa-bisa aja. Cuman kita kembali lagi ke konsepnya bahwa NPWP itu adalah sarana administrasi wajib pajak. Wajib pajak adalah subjek pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Kalau misalkan ibu rumah tangga tidak punya penghasilan, lalu kebutuhan NPWP-nya untuk apa? Itu pertanyaan pertama. Karena kan setelah memiliki NPWP, maka ada kewajiban hitung, bayar, lapor. Kan kayak gitu ya. Lalu apa yang dihitung, apa yang dibayar, apa yang dilaporkan. Kalau tidak ada penghasilan. Jadi buat apa memiliki NPWP gitu. Hanya merepotkan diri sendiri nantinya kalau menurut saya seperti itu ya. Kalau bisa ya bisa, tapi ya tadi Mas Joni tadi Mas Joni buka ya. Itu nanti akan merepotkan ya Bapak Ibu ya. Maksudnya merepotkan Bapak Ibu sendiri, misalnya kok setiap tahun saya disuratin sama kantor pajak karena nggak lapor SPT seperti itu ya, atau telat lapornya. Denda 100.000 kan kayak gitu. Untuk istri sebenarnya bisa melakukan cetakan NPWP istri Bapak Ibu tanpa perlu mendaftarkan diri ya sebagai bisa menggunakan NPWP suami gitu. Karena satu kesatuan harta bisa menggunakan NPWP suami kan seperti itu. Kalau memang ingin memiliki NPWP sendiri ya kan bisa nanti dibuat juga, memang karena bisa atau memiliki perjanjian pisah harta atau segala macam, itu bisa-bisa saja itu NPWP yang berbeda dengan suami. Cuman kan itu tadi saya kembalikan ke Bapak Budi Maulana, tidak punya penghasilan lalu buat apa gitu. Tidak bekerja gitu ya. Itu sih
Kalau bisa ya bisa. Tapi Jadi Bapak Budi tinggal ke KPP administrasi untuk dicetakkan NPWP istri ya. Tinggal membawa syaratnya nih, KTP, KK, dan surat NPWP nikah suami. mungkin ya. Itu fotokopian semua kok. Baik, selanjutnya Mas Joni ya, Ya. izin membacakan. Eh, apakah dari, mohon maaf saya bacakan dulu ya, dari Filza SCI ini. Apakah menggunakan NIK sebagai NPWP mengakibatkan semua orang pribadi diharuskan membayar pajak? Oke. Sebenarnya ini sudah dibahas ya, tapi nggak apa-apa nih Mas Joni, mungkin banyak yang baru bergabung juga. Ya, nggak apa-apa. Mungkin bagi yang baru bergabung kita sampaikan kembali bahwa sebenarnya NIK sebagai NPWP, nah, NPWP ini adalah wajib pajak. Artinya sudah ada kewajiban objektifnya gitu. Artinya sudah memiliki penghasilan belum? Nah, gitu. Jadi aktivasi NIK sebagai NPWP ini dilakukan apabila wajib pajak telah memiliki kewajiban, memenuhi persyaratan objektif. Sepertinya itu ya, memiliki penghasilan atau ada transaksi jual beli tanah segala macam. Nah, gitu. Kalau belum ada ya maka intinya perpajakan itu kalau ada tabbestannya maka akan ada pajaknya gitu. Kalau nggak ada ya nggak ada pajaknya, nggak ada yang dibayarkan, kira-kira seperti itu. Jadi tidak serta merta ya, tidak serta merta memiliki NIK menjadi harus bayar pajak. Gitu. Tapi NIK telah menjadi diaktifasi menjadi NPWP, maka ada kewajiban perpajakan yang harus dilakukan. Gitu, itu ya. Karena bayi baru lahir pun saat ini kan sudah memiliki nomor induk kependudukan. Iya. Gitu ya. Dan itu belum bayar pajak dong. Iya. Kayak gitu. Baik. Ya, seperti tadi juga sudah dijelaskan ya bagaimana terkait anak-anak, tadi juga sudah kita bahas di awal ya. Iya, mungkin nanti Bapak Ibu nih yang masih mungkin banyak terlewat nanti bisa ditonton lagi ya. Nanti akan kita post nih kegiatan ini di Instagram kita dan YouTube KPP Pratama Jakarta Tambora ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi yang tadi mungkin sempat ketinggalan dari penjelasan dari Mas Joni atau enggak tadi ada pertanyaan yang sama mungkin bisa ya. Nanti dilihat ulang videonya. Ada pertanyaan lagi Mas Joni? Ya. Dari NJ_3101. Pak, mau tanya, kalau penghasilan di bawah PTKP kan nggak wajib lapor pajak. Ini nih Mas Joni nih pertanyaan yang cukup banyak ya. Mungkin bisa dijelaskan di sini atau diluruskan Mas Joni. Silakan. Benar. Oke, pertama siapa tadi pemilik akunnya, Pak? Ya, jadi gini Pak, ya, apakah penghasilan di bawah PTKP wajib bayar pajak? Kan pertanyaannya adalah, berarti saya berasumsi bahwa pertanyaan ini diajukan oleh orang yang bekerja ya, dipotong pajaknya oleh pemberi kerja gitu ya. Iya. Nah kewajiban pembayaran pajaknya ini dialihkan ke pihak ketiga oleh pemotong yaitu pemberi kerja. Nah, dari pemberi kerja karena penghasilannya di bawah PTKP tidak ada pajak yang dibayarkan sebenarnya, tidak ada yang dipotong, tidak ada yang dibayarkan. Seperti itu. Jadi tidak bayar pajak Bapak ketika di bawah PTKP, tidak ada kewajiban. Namun kita lihat kembali Bapak memiliki NPWP atau enggak. Kalau Bapak memiliki NPWP, Bapak ada kewajiban lapor, setidaknya lapor SPT tahunan harus dilaporkan walaupun tidak ada penghasilannya karena ada kewajiban pelaporan SPT tersebut gitu. Tapi pajak yang dibayarkan tidak ada Mas Chandra ya. Mas Joni ada pertanyaan lanjutan nih Mas Joni. Tapi misalnya kemudian hari bisa pergi jalan-jalan atau beli kendaraan, apa nanti dijadikan pertanyaan oleh KPP? Iya. Mungkin terkait ini Mas Joni. Mungkin pertanyaannya jalan-jalannya kemana gitu Mas Joni. Oke. Jadi seperti ini. Memang jadi gini ya Bapak atau Ibu ya, mungkin saya luruskan sekali. Memang pada prinsipnya perpajakan itu self assessment. Self assessment itu adalah pengakuan wajib pajak. Pengakuan wajib pajak sendiri bahwa wajib pajak mengakui dirinya tidak punya penghasilan. Gitu ya. Nah, tapi bisa jalan-jalan, bisa beli mobil. Ini dapat dari mana gitu. Nah, untuk mengimbangi self assessment ini ada namanya official assessment. Kita ada pengawasan, ada pemeriksaan. Seperti itu. Oke, kita terima laporan wajib pajak melalui SPT tahunan segala macam bahwa wajib pajak tidak punya penghasilan segala macam, tapi dari hartanya kok bisa jalan-jalan ke luar negeri, bisa memiliki mobil segala macam.
berarti kemungkinan besar ada penghasilan yang belum dilaporkan. Oke, jadi untuk mengimbangi self assessment nanti akan ada official assessment. Kira-kira seperti itu ya Mas Chandra ya. Jadi sih Iya, sebaiknya ya laporkan perpajakan Anda secara sesuai dengan keadaan sebenarnya. Kira-kira seperti itu. iya. Baik, tadi sudah dibahas panjang lebar ya oleh Mas Joni ya. Jadi Bapak Ibu Iya. yang untuk penghasilannya di bawah PTKP, memang kan secara umum pada saat misalnya e-filing itu ya kan bisa ditawarkan silakan menunjukkan non efektif. Nah, mohon diperhatikan untuk non efektif ini juga ada persyaratan yang harus dipenuhi ya Bapak Ibu ya. Jadi karena itu berupa kalau kita bilang itu fasilitas ke arah fasilitas Mas Joni ya. Iya. Jadi Bapak Ibu mengajukan permohonan dan akan ada penelitian lebih lanjut dan lain sebagainya. Iya, jadi memang Bapak Ibu di sini seperti Mas Joni sampaikan untuk kewajiban perpajakan di Indonesia ini kan sifatnya self assessment. Nah, untuk membuktikan apakah self assessmentnya sudah benar atau tidak, makanya ada official assessment. Nah, seperti tadi bisa pengawasan dan pemeriksaan. Itu kalau pengawasan pemeriksaan sebenarnya bukan jadi pertanyaan ya Mas Juni ya, tapi wajib pajak pasti harus membuktikan seperti itu kan ya, bahwa penghasilannya seluruhnya setelah dilaporkan dalam SPT. Kalau memang sudah semuanya nggak usah khawatir ya Mas Joni ya. Betul. Kalau sudah semuanya nggak usah khawatir seperti Mas Joni sampaikan. Itu Bapak Ibu. Nah, ada pertanyaan lagi nih, wah dari Smiling Go Outlet ya. Eh Bapak saya kan udah pensiun dan tidak ada penghasilan sekarang ini, tapi masih ada aset yang sebelumnya pernah dilaporkan di SPT. Apakah masih perlu lapor SPT tahunan atau bisa ngajuin NE? Nah, pensiunan Mas Joni. Ya memang kalau sudah tidak ada penghasilan di bawah PTKP dan untuk pensiunan ini kan memang sudah bisa mengajukan permohonan non efektif ya Mas Chandra ya, karena memang kewajiban objektifnya sudah tidak ada gitu dan penghasilannya memang di bawah PTKP, jadi bisa diajukan non efektif, tapi ya memang untuk persyaratan administrasinya harus dilengkapi, artinya sudah lapor dulu SPT tahunannya 2 tahun terakhir, tidak ada tunggakan pajak segala macam lah, jadi kewajiban perpajakannya sudah terpenuhi semua, lalu aset-asetnya sudah dilaporkan, tidak ada permasalahan segala macam, nah itu bisa ditetapkan sebagai wajib pajak non efektif. Kira-kira gitu ya Mas Chandra ya. Baik. Ya, sebenarnya sudah cukup jelas ya dari Mas Joni. Saya tadi menambahkan mulu, sebenarnya nggak usah ditambahkan lagi. Mas Joni sudah cukup jelas. Oke. Iya. Sebenarnya sambil menunggu ini ada yang ingin disampaikan mungkin Mas Joni, pesan-pesan sponsor atau apa gitu. Saya tadi sudah banyak pesan sponsor. Sudah banyak. Iya. Oke, untuk NIK menjadi NPWP ini sebenarnya tujuan pemerintah agar mempermudah layanan administrasi ya, untuk simplifikasi semuanya. Jadi diharapkan kedepannya satu data Indonesia, nomor induk kependudukan benar-benar menjadi single identity number yang bisa dipergunakan oleh masyarakat Indonesia dalam segala layanan administrasi. Dan untuk perpajakan nomor induk kependudukan ini juga akan ditetapkan sebagai nomor pokok wajib pajak nantinya. Dan ini akan ditetapkan, ini saya resume ya Mas Chandra ya, akan mulai diberlakukan secara menyeluruh di 1 Januari 2024. Jadi segera validasi NIK Bapak Ibu semua, sahabat pajak, melalui pajak.go.id, kayak gitu ya. Oke, untuk terakhir, sebelum kita lanjut, sebelum kita akhiri ya kegiatan Sapa Tambora kali ini, kami harapkan Bapak Ibu, sahabat pajak semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, kayak gitu, dan dukung terus program pemerintah. Oke, mungkin itu aja Mas Adi. Iya. Baik, terima kasih Mas Joni. Saya sedikit merekap nih, tapi kita tunggu dulu nih apakah masih ada yang ditanyakan. Bapak Ibu bisa bertanya melalui kolom chat. Kalau misalnya masih belum kepikiran nih menanya apa, suatu saat pengen bertanya nih ke kantor pajak gitu ya, Bapak Ibu bisa menghubungi kami ya Bapak Ibu melalui link yang ada di akun IG kita. Nah, sebagai informasi, setiap KPP itu pasti punya layanan helpdesk online-nya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu terdaftar tadi seperti Bapak tadi di Tangerang Selatan, Serpong misalnya, tinggal klik aja pajak Serpong di akun Instagram Bapak Ibu sekalian, dan nanti akan muncul. Atau enggak misalnya di Jakarta Timur,
di Cakung gitu kan, tinggal tulis saja pajak Cakung. Nah, di situ ada layanan helpdesk online-nya karena untuk layanan helpdesk online ini diberikan khusus untuk KPP. Kalau untuk KPP Tambora ya diberikan khusus untuk KPP yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Tambora, Bapak Ibu ya. Ya. Atau Bapak Ibu juga apabila ingin menghubungi kontak yang lain misalnya gitu kan, bisa menghubungi 1-500-200 ya Bapak Ibu ya. Nah itu juga kontak layanan Direktorat Jenderal Pajak juga yang dikelola oleh kantor pusat Bapak Ibu. Baik. Oke, seru banget ya Mas Chandra ya hari ini ya. Banyak sahabat pajak Tambora yang telah bergabung. Tadi kita udah Mas ini banyak pertanyaan juga. Jadi intinya Bapak Ibu nggak perlu khawatir ya terkait validasi NIK menjadi NPWP karena arahnya itu lebih ke arah penyederhanaan ya Mas Joni ya, untuk kemudahan administrasi dan Bapak Ibu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, serta tidak perlu banyak nomor-nomor identitas Bapak Ibu. Jadi mungkin ke depan suatu saat tidak tanya lagi NIK NPP berapa, belum berapa tinggal sebutkan NIK aja. Apa enggak nomornya Mas Chandra nih NIK-nya? Bisa minta kontaknya Pak Joni, Pak Daniel. Bisa Pak, ada di profil pajak Tambora ya Pak ya. Di situ ada layanan kontak KPP Pratama Jakarta Tambora Pak. Iya, terima kasih atas atensinya Bapak Daniel Andri 2. Iya, terima kasih Pak Daniel atas ini. Tadi juga kita ucapkan terima kasih ya kepada Bapak Ibu yang sudah ikut bertanya ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini dari Bapak Edi Abraham. Apakah setiap SPT tahunan cabang harus lapor ke NPWP pusat? Nah, ini mungkin bisa diluruskan Mas Joni. Tadi sudah dijelaskan sebenarnya. Pelaporan SPT tahunan cabang itu dilakukan oleh pusat ya Mas Chandra ya. Jadi penghasilannya itu itu dilakukan oleh NPWP pusatnya. Seperti itu ya. Mungkin. Jadi ya memang pusat yang melaporkan kewajiban perpajakannya ya di SPT tahunan ya gitu ya Mas Chandra ya. Untuk pelaporan SPT-nya ya. Ya, betul Pak. Oke, jadi untuk yang cabang ya Mas Joni ya, itu dilaporkan tidak ada kewajiban lapor SPT tahunan ya Mas Joni ya. Yang kewajiban lapor SPT tahunan hanya pusat. Ya, jadi jangan salah ya Bapak Ibu ya. Nah, ada lagi. Ya, terima kasih kembali Bapak Daniel Andri ya. Terima kasih. Ya, Mas Joni. Ya. Mungkin di sini ada Bapak Ibu yang belum melapor SPT tahunan. Kira-kira kalau mau datang susah, kira-kira bagaimana Mas Joni ya untuk dapat tutorialnya? Oke. Kalau pelaporan SPT tahunan itu kan sebenarnya bisa dilakukan secara manual maupun online. Namun bagi sahabat pajak Tambora yang telah menggunakan layanan online, maka seterusnya harus menggunakan layanan online sehingga pelaporan SPT-nya harus secara online gitu ya. Dan untuk dapat lakukan pelaporan SPT tahunan secara online, setidaknya sahabat pajak Tambora itu memiliki e-fin gitu ya. Iya. Tuh, memiliki e-fin. Nah, jadi nanti kalau misalkan sahabat pajak Tambora ada kesulitan dalam pelaporan SPT tahunannya, bisa datang ke KPP administrasi atau KPP Pratama Jakarta Tambora melalui layanan helpdesk. Nanti kita bantu, kita bisa kasih tahu gimana sih cara lapor SPT tahunannya, kayak gitu. Namun kalau butuh penjelasan step by step yang tersedia kapan aja, Bapak Ibu bisa masuk ke YouTube DJP, Direktorat Jenderal Pajak. Di situ ada tutorial SPT tahunannya 1770, 1770S, SS, 1771 semua ada di sana. Iya. Nah, tadi kan kita sudah kasih link validasi NIK ya, Bapak Ibu kan terhubung dengan akun YouTube Direktorat Jenderal Pajak. Nah, di bawahnya itu nanti akan ada Bapak Ibu tinggal klik akun Direktur Jenderal Pajaknya, nanti akan muncul berbagai tutorial ya Bapak Ibu ya. Jadi ada tutorial yang terakhir itu unifikasi ya Mas Jani ya, dan laporan SPT tahunan 170, laporan SPT tahunan 170S untuk karyawan, dan SS bagi yang karyawan penghasilan di bawah 60 juta. Ya, jadi untuk tutorial kita rasa cukup lengkap ya. Iya, jadi Bapak Ibu nggak perlu buang-buang waktu nih kan, datang ke KPP menyempatkan waktu, izin, cuti dan lain sebagainya. Cukup lihat tutorialnya aja sepulang kerja atau di kereta atau di kendaraan umum,
Gitu ya, asal jangan di kendaraan pas lagi nyetir ya Mas ya. Ya, janganlah, Baik, berbahaya ya. bahaya. Baik, oke. Apabila tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin bisa kita akhiri ya Mas Joni ya. Oke, siap Pak Chandra. Iya. Mas Chandra. Mungkin ada closing statement nih dari Mas Joni. Oh, udah tadi. Tadi udah ya. Oke, Semoga baik. selalu sehat dan Berarti bahagia ya Bapak Ibu semuanya ya. iya. Oke, nanti kita mungkin bisa jumpa lagi di episode Sapa Tambora selanjutnya yang lain-lain ya Mas Chandra. Iya, Saya diundang mungkin lagi. Bapak Ibu semua bisa bergabung nih di Kamis depan dengan tema dan topik yang baru ya Bapak Ibu ya di acara Sapa Tambora episode 6. Nah, di sini saya ingin sedikit menyampaikan sebenarnya apa yang telah disampaikan oleh pimpinan-pimpinan Direktur Jenderal Pajak maupun di Kementerian Keuangan bahwa pada intinya proses dari validasi NIK ini bertujuan untuk mempermudah administrasi perpajakan sehingga wajib pajak di mana nantinya akan mendapatkan layanan perpajakan yang lebih cepat dan mudah. Nah, di sisi lain nanti DJP akan mendapatkan basis data yang lebih luas dan akurat ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin selama ini banyak yang punya NPWP 2 kan kasihan juga Mas Joni ya, dia nggak tahu bahwa NPWP-nya 2. Nah, terkait validasi ini nanti misalnya yang ada 2, yang satu Bapak Ibu bisa datang ke kita dan diajukan penghapusan dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, Ya. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti Instagram Live Sapa Tambora episode 5. Ya, kami sebelumnya mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kesalahan ucap dan lain sebagainya. Sampai berjumpa lagi di Sapa Tambora episode 6. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat selalu ya, dan dilancarkan usahanya dan rezekinya juga ya. Amin. Baik, akhir kata dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Santai. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Oke, jumpa. Salam satu bahu Mas Joni. Oke. Salam satu bahu. Terima kasih Bapak Ibu.